Assalamualaikum Pak Haji, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu Riri. Ada apa nih Ya. keperluannya nih? Ya, kan Pak Haji kemarin yang minta saya buat jadi namanya? Oh ya, untuk masalah Iya, coaching itu ya. betul. Oke. Gimana? Iya, kan kemarin Pak Haji minta saya untuk sesi observasi. Betul. Membuka sesi coaching dengan siapa? Untuk hari ini kemarin sih sesuai dengan jadwal ya. Kemarin Pak Arif kalau nggak salah ya, Pak Oh Arif iya, saya Pak kedua Arif. itu ya, dari SMP Teluk Naga menghubungi saya untuk minta di coach gitu ya. Baik. Seperti itu. Nah, sebelum kita melakukan sesi coaching, kira-kira dari 3 kompetensi inti yang mau kita fokuskan, manakah yang paling penting menurut Pak Haji? Ada 3 hal ya yang paling penting, dan itu memang harus sinergi ya, dari mulai kehadiran yang aktif, kemudian yang mendengarkan yang aktif, dan yang terakhir itu pertanyaan yang berbobot. Itu harus sinergi gitu, seperti itu. Kemudian ada hal tertentu yang Pak Haji ingin dapatkan feedbacknya dari saya secara khusus? Ya, pastinya saya ingin sekali ya mendapatkan feedback ya yang lebih rinci tentang bagaimana bisa meningkatkan tentang kehadiran yang aktif itu, seperti itu. Nanti bagian mana yang Pak Haji ingin saya amati lebih khusus? Bagian yang saya ingin ada 3 ya yang perlu dikembangkan dari 3 kompetensi tersebut ya, yang menyeluruh. Namun ini lebih fokus mengajak kepada pertanyaan ya, pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian terakhir, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapan saya Ibu bisa lah mengamati bagaimana untuk membangun kehadiran aktif di awal sesi, kemudian bagaimana ketika mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang seperti itu. Oke, baiklah. Nanti saya akan memfokuskan di area-area tersebut. Kemudian ada lagi yang akan kita bahas sebelum observasi. Sepertinya cukup ya Pak Haji ya? Cukuplah untuk kali ini dalam mendengarkan aktif, tapi masih perlu perbaikan ya dalam hal kehadiran yang aktif. Siap ya jadi coach ya? Siap. Tos dulu biar nggak selek. Oke, mantap. Ya. Baiklah, bisa kita mulai. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Arif. Ya, gimana, sehat Pak Arif? Alhamdulillah. Iya. Jadi begini Pak Haji ya. Saya datang ke sini bertemu dengan Pak Haji, ingin mengungkapkan unek-unek saya nih Pak Haji di kelas. Oh begitu. Iya. Tentang apa nih? Soal permasalahan ada apa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ibu. Ini? Oh iya Bu Pari. Nah, Pak Arif kebetulan ada Bu Paria selaku supervisor kita ingin mendampingi kita juga dalam hal coaching ini, seperti itu. Tadi kita ceritakan Betul ya Bu Riri, Oke, betul. siap. Ini Pak Arif Iya, Pak dari Arif. SMP Teluk Naga ya, gitu. Saya ikut nimbrung ya, saya catat. Boleh Ibu, boleh. Silakan. Enggak. Ya. Ya jadi begini ya Pak Haji ya. Saya mengalami menghadapi siswa di kelas itu, ada beberapa siswa yang memang anak ini suka jahil Pak Haji. Artinya dia suka kadang-kadang membuat keributan, bahkan sampai ada perkelahian di situ. Gitu Pak Haji. Berarti seperti itu, berarti Pak Arif ingin mencari solusi lah ya. Betul, ingin Pak. mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Boleh bisa diceritakan nggak yang lebih dalam lagi gitu supaya lebih enak gitu. Mudah-mudahan kita sama-sama sharing lah ya. Mudah-mudahan bisa dapat solusinya seperti itu. Iya, jadi ada siswa ini di dalam kelas ketika melakukan pembelajaran itu dia kadang-kadang suka usil. Dia bercanda dengan temannya dan kadang bercandanya itu agak berlebihan. Nah, anak ini kadang sampai ada temannya yang bersama temannya bertengkar, berkelahi di dalam kelas. Bagaimana Pak Haji kira-kira tentang keadaan seperti ini? Oh seperti itu ya. Sebelumnya Pak Arif sudah mencari tahu penyebabnya kenapa tuh anak sampai seperti itu. Yang tadi ceritakan dari yang jahil sampai nangis sampai bertengkar seperti itu. Untuk saat ini memang saya sudah sedikit mengidentifikasi bahwa memang
sepertinya anak ini ada kebutuhan dasar atau apa namanya ya kebutuhan dasar lah katakan seperti yang memang tidak terpenuhi Pak Haji. Kita mungkin kurang perhatian atau bagaimana, yaitu sementara saya mengidentifikasi bahwa anak ini memang ada kebutuhan yang tidak dia penuhi begitu Pak Haji. Apa mungkin seperti butuh perhatian khusus sepertinya nih dari Pak Arif, apa seperti itu mungkin ya? Bisa jadi Pak Haji. Oh, biasanya kan anak itu seperti itu ya? Iya, betul. Iya, nah seberapa besar sih harapan Pak Arif itu terhadap anak itu? Saya sih berharap keinginan saya kepada anak itu ya mungkin anak itu berubah Pak Haji bilang. Cuman saya belum menemukan apa sih namanya strategi yang memang bisa mengademkan atau bahasanya bisa membuat anak ini mungkin sedikit lebih rileks atau mungkin sedikit lebih tidak mengurangi perbuatannya. Nah ini makanya saya bertukar pikiran dengan Pak Haji bagaimana sih kira-kira untuk supaya anak ini tidak melakukan hal-hal yang tadi saya ceritakan. Oh seperti itu, iya. Nah kalau seperti itu Pak Arif sudah tahu nih sebetulnya faktor-faktor penyebabnya anak tersebut itu seperti itu. Nah sekarang bagaimana nih selanjutnya yang Pak Arif akan lakukan? Selanjutnya mungkin ya setelah saya nanti bertukar pikiran dengan Pak Haji, kemudian saya di coaching dengan Pak Haji, ya saya berharap sih ada sebuah solusi atau tindakan kepada siswa, terutama tadi yang saya ceritakan tadi itu hal-hal yang bisa atau kegiatan-kegiatan atau program-program yang bisa dilaksanakan oleh saya khususnya yang bisa merubah perilaku anak tersebut begitu Pak. Iya. Setelah tadi Pak Arif sudah menyebutkan ya berbagai macam faktornya gitu kan. Nah, ada langkah-langkah atau rencana apa nih yang akan dilakukan? Untuk saat ini Pak Haji dan kedepannya ya saya akan melakukan kerjasama dengan guru yang lain Pak Haji, mencari informasi strategi apa yang mereka juga lakukan. Kemudian saya akan bekerja sama dengan orang tua Pak Haji, untuk bagaimana kita memberikan informasi terkait anaknya, kemudian program-program yang akan kita lakukan bersama orang tua, karena saya berpikir kayaknya nggak bisa kalau hanya kita sendiri yang melakukan itu perubahan, tetapi tidak dibarengi dengan orang tua di rumah, rasanya kurang pas begitu. Mungkin dia di sekolah bisa tidak melakukan itu, tapi kan kalau di rumahnya tidak didukung juga kan itu akan terulang kembali. Mungkin harapan saya sih kerjasama dengan saat ini saya akan melakukan kerjasama dengan guru dan juga orang tua siswa tersebut kan. Artinya komunikasi yang positif lah ya, seperti itu ya. Itu luar biasa sekali Pak Arif ya. Artinya langkah yang Pak Arif sudah lakukan itu sudah sangat bagus gitu ya. Namun menurut saya itu peluang apa nih yang akan Pak Arif lakukan? Peluang yang akan saya lakukan itu terutama saya melihat bahwa ada semacam kegiatan yang mungkin nanti atau sudah saya lakukan, yaitu berupa sosialisasi, kemudian informasi terkait tentang kenakalan siswa, bahayanya, dampaknya seperti apa. Nah itu yang sudah saya lakukan, bukan hanya kepada anak yang tadi melakukan kejailan, tapi untuk seluruh siswa terutama. Sangat bagus Pak, sangat bagus itu. Kira-kira kapan nih kita akan mulai melakukan pendekatan personal itu tuh? Insya Allah untuk 1 minggu ke depan Pak. 1 minggu ke depan saya akan mulai mencoba, terutama tadi ya, bukan hanya terhadap siswa aja juga rekan, saya coba berkomunikasi dengan orang tua, tidak secara langsung, tetapi juga mungkin bisa dilakukan via online Pak. Online ya, daring. Nah, untuk pertanggungjawabannya nih seperti apa nih? Komitmen terhadap rencana yang Pak Arif terapkan itu dari permasalahan ini seperti apa?
Komitmennya tentu saya akan melaksanakan program ini secara terjadwal dan secara terus-menerus. Terus-menerus, Bukan hanya ketika ada siswa yang melakukan kesalahan saja, tetapi ini menjadi program yang akan berkelanjutan dan akan diimplementasikan di sekolah. Barangkali itu Pak Haji yang bisa. Konsisten ya, konsisten, continue gitu. Nah, siapa nih yang akan dilibatkan? Saya akan melibatkan warga sekolah Betul. dan juga orang tua siswa dalam kegiatan. Betul sekali. Kolaborasi ya yang ingin Pak Arif lakukan ya, kolaborasi. Bagaimana nih tindak lanjut? Tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjut Dari permasalahan itu. ya, tindak lanjut permasalahan ini ya dengan kegiatan yang tadi kita rencanakan, yang kita sudah lakukan dan akan lakukan, itu tentu pasti harus berdampak kepada perilaku siswa. Dari siswa ya, betul. Oke, baik Pak. Kedepannya ini Pak Alif ini akan menerapkan ya nilai-nilai kebajikan lah kepada siswa gitu kan. Kemudian menjalin kolaborasi juga kan dengan orang tua murid tentunya seperti itu. Nah ya, oke, supaya tidak ada lagi yang jahil lagi anak-anaknya dan teman-temannya seperti itu ya Pak Arif ya. Oke, mungkin hanya itu ya Pak Arif ya. Siap. Yang bisa kita bahas hari ini ya untuk sesi coach ini ya. Terima kasih ya Pak Haji. Sama-sama ya Pak Arif. Sedikit saya sudah mempunyai gambaran dan Alhamdulillah. juga saya sudah memiliki yang tadinya nggak kepikiran, tiba-tiba setelah coaching ini saya kok oh iya ternyata saya harus kerjasama dengan orang tua bukan hanya guru saja. Betul. Semoga harapannya ini semua bisa berjalan dengan lancar ya Pak Arif ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Arif. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Haji. Selamat siang Bu Riri. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada sesi observasi tadi. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching dengan Pak Arif? Ya, saya merasa bahwa saya sudah cukup baik lah dalam mendengarkan yang aktif ya. Kemudian, namun saya masih ada beberapa kekurangan lah ya. Masih ada beberapa dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu tadi. Oke, alhamdulillah terima kasih atas keterbukaannya. Kemudian apa yang menurut Bapak bisa menilai demikian itu kenapa? Saya merasa ada beberapa yang memang pertanyaan itu yang sudah diajukan ya. Oke. Kurang begitu mendalam atau kurangnya menggali terkait pemikiran dari coach tersebut. Seperti itu. Sekarang saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan. Oke. Silakan. Setelah saya amati tadi, Bapak membuka sesi dengan sangat baik, kemudian kehadirannya sangat baik, dan Pak Arif juga sudah terbuka mau mengeluarkan segala masalahnya ya untuk di coach. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Silahkan lanjut. Alhamdulillah, terima kasih, saya senang ya mendengarnya gitu. Kalau memang semua sudah berusaha keras untuk membangun hubungan baik di awal sesi ini gitu ya. Alhamdulillah. Oke, kemudian adakah rencana ke depannya untuk perbaikan yang menurut Pak Haji masih kurang? Perlu lagi banyak berlatih untuk mengajukan pertanyaan gitu. Lebih baik disusun terlebih dahulu lah. Oke. Itu rencana yang sangat baik ya. Kira-kira ada target nggak kapan itu dilakukan dan siapa saja yang terlibat? Nah, saya berpikir untuk mengikuti pelatihan tambahan ya. Mengikuti tambahan tentang teknik mengajukan pertanyaan itu seperti apa, yang berbobot itu seperti apa gitu, sehingga mungkin juga meminta feedback dari rekan sejawat ya setelah setiap selesai sesi coaching ya, seperti itu. Saya juga mencoba membuat daftar pertanyaan. Keren sekali Pak Haji, terima kasih. Kita sudah berada di akhir. Sebagai penutup, apa feedback dari Bapak terhadap supervisi tadi? Apakah saya sudah membantu, apa belum gitu? Saya akan mulai minggu depan ya, boleh. depan, dan saya akan meminta bantuan dari mentor saya juga untuk memberikan masukan setelah sesi coaching. Gitu ya, kemudian kehadiran saya pas sudah cukup membantu di sesi coaching ini. Sangat membantu sekali. Ya, terima kasih umpan baliknya Pak Haji. Ya, sehingga saya bisa terbuka
saya ya berkaitan dengan bagaimana cara menyusun pertanyaan-pertanyaan yang baik dan bagus, tentunya yang berbobot dari semua permasalahan yang Sampai ada. bertemu di sesi lainnya. Siap. Terima kasih. Iya, terima kasih Assalamualaikum. juga.